Episode 22 Janji, 6. Penampilan terakhir Kim namun tetap bersamaku, tapi aku tidak datang untuk menyelamatkannya. Selain itu, mengapa saya harus menyelamatkannya ketika dia menyukai neraka? Hakim tanpa kaki menaiki tangga dengan tenang, seperti hantu. Beberapa tubuh simbolis di sepanjang jalan menatapku dengan mata tertarik. Apakah mereka rasi bintang yang tinggal di Istana Hades? Saya tidak tahu. Tidak semua rasi bintang di sini. Hakim tampaknya sadar bahwa saya sedang tertidur dan berbicara tanpa melihat ke belakang. Kamu akan tersesat jika kamu tidak mengikuti dengan baik. Itu suara serak yang membuatku merasa tidak nyaman. Tetap saja, itu saran yang benar. Aku memandangi Hakim sebelum mengalihkan pandanganku ke langit-langit dan sedikit membuka mulutku. Hei, bisakah kamu mendengarku? Bisikan kecil yang tidak bisa didengar Hakim. Aku tahu kamu mendengarkan. Ini bukan bumi, melainkan Hades Underworld. Saya penasaran, apakah saluran Dokkaebi bekerja di sini? Lalu sebuah suara samar memasuki telingaku. Iya. Ada balasan di komunikasi Dokkaebi. Itu bukan suara Bi-hyung. Apakah Anda seorang Dokkaebi baru? Iya, saya adalah Dokibi Yongki tingkat rendah. Saya sementara melayani sebagai administrator sementara Bi-hyung berada di biro. Dokkaebi Yongki. Mungkin itu Dokkaebi yang berurusan dengan penyelesaian kompensasi untuk skenario kelima siang hari. Saya langsung ke intinya. Mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar? Hah? Skenario tersembunyi telah diperbarui tetapi mengapa Anda tidak memberitahu saya isinya? Saya datang ke tempat yang mengerikan ini dan setidaknya harus mendapatkan kompensasi. Ah, itu. Ternyata Dokkaebi ini adalah seorang pemula. Saya bisa melihat betapa bagusnya Bi-hyung dalam menangani berbagai hal. Dia hanya sedikit kurang cerdas. Dokkaebi terdiam selama puluhan detik sebelum gagap. Permisi. Ada apa sekarang? Bagaimana cara saya memperbarui skenario? Aku terdiam sesaat. Mengapa seorang Dokkaebi meminta rasi bintang? Bi-hyung memberitahuku untuk bertanya pada Kim Dokjasi apakah aku tidak yakin apa-apa. Bajingan itu Bi-hyung membuatku penasehat. Tunggu sebentar, saya akan bertanya Dokkaebi lain tentang hal itu. Sebuah tangan. Apalagi. Saya minta maaf tetapi apakah Anda ingin menerima pesan tidak langsung yang didukung? Itu adalah pertama kalinya saya dalam situasi ini. Dengan enggan aku mengangguk. Saya tidak pernah menyangka akan datang hari ketika saya merindukan Bi-hyung. Kemudian pesan meledak di kepala saya. Rasi bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, bersukacita atas penderitaanmu. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, sangat senang dengan petualangan Anda. Konstelasi sekretif plotter bertanya-tanya bagaimana Anda akan melarikan diri. Konstelasi, Hakim Setan Api, berdoa agar kamu dapat kembali dengan aman ke teman-temanmu. Seperti yang diharapkan, rasi bintang terpikat menonton saya. Di sisi lain, ada yang merasa kagum. Rasi bintang, Maitreya bermata satu, mengagumi dunia bawah. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, sangat terkejut dengan penampilan dunia bawah. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, mulai meragukan agamanya. Ini adalah tontonan bagi beberapa rasi bintang. Tidak semua rasi bintang bisa datang ke Kastil Hades. 12.000 koin telah disponsori. Saya mendapat 12.000 koin hanya dari menunjukkan Istana Hades. Itu keuntungan besar. Ini seperti merekam tanah pribadi secara ilegal. Beberapa waktu berlalu, Hakim berjalan diam-diam akhirnya membuka mulutnya. Kami sudah sampai. Pintu terbuka dan ruang perjamuan besar muncul. Interiornya tidak terlihat karena gelap. Hakim menghilang dan pintu ditutup. Sebuah cahaya kecil muncul di tengah-tengah aula gelap. Meja antik oval sedang menungguku. Ada patung indah yang bisa dilihat sebagai patung raja. Tabel itu berisi banyak hidangan yang merangsang kelenjar ludah. Ada seorang wanita menatapku di ujung meja. Sangat menarik. Jiwa yang hidup telah datang ke kastil ini. Selain itu, Anda juga membawa pengamat tidak menyenangkan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya segera mengenali siapa dia. Di Istana Hades, hanya ada satu keberadaan yang bisa menduduki kursi nyonya rumah. Saya membungkuk dan membuka mulut. Ini suatu kehormatan, Ratu Musim Semi yang paling gelap. Queen of the Darkest Spring. Dia adalah Persephone, istri Hades dan Ratu Dunia Bawah yang terkenal. Anda tahu pengubah saya. Anda adalah inkarnasi yang sopan. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Yang lebih menarik adalah jiwamu tidak bergetar ketika kamu mendengar suara sejatiku. Kalau dipikir-pikir, saya tidak merasakan banyak ketika saya mendengar suara kebenaran dari rasi bintang. Persephone adalah rasi bintang yang setidaknya memiliki tingkat narasi. Karena perbedaan di antara kami, jiwaku seharusnya sudah rusak atau hancur saat aku mendengar kata-katanya yang sebenarnya. Selain itu, saya sebelumnya mendengar kata-kata Kim Yoshin, rasi bintang kelas atas. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Ini adalah pertama kalinya, sangat, melekat pada pesan keterampilan. Mungkin pikiran bawah sadar saya melihat situasi ini sebagai, tidak realistis karena orang yang saya temui. Duduk, inkarnasi Kim Dokja. Saya berterima kasih padanya untuk keramahan dan duduk di depannya. Jujur saja, itu adalah bantuan yang tidak terduga.
Aroma makanan manis menggelitik hidungku. Saya melihat sekeliling tetapi hanya Persefone yang duduk di meja. Raja. Raja tidak nyaman dengan kunjungan mendadakmu. Itu sebabnya saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk berbicara dengan Anda. Itu berakhir seperti ini. Saya sudah mengharapkannya. Belum ada inkarnasi tunggal yang telah bertemu 3 kepala Olympus. Selain itu, saya tidak memainkan kecapi dengan baik seperti Orpheus. Apakah kamu keberatan jika saya mengajukan pertanyaan? Kamu bisa tanya. Apakah ini tubuhmu yang sebenarnya? Tentu saja itu adalah tubuh simbolis. Tubuh sejatiku bukanlah sesuatu yang manusia seperti kamu bisa tahan. Aku diam-diam menatap tubuh simbolis Persefone. Dia tampak seperti wanita tua. Itu adalah hobi yang mengerikan. Jujur, saya harus berpikir seperti ini. Persefone tersenyum lembut. Kamu tidak suka wanita yang lebih tua seperti ini. Bukan itu masalahnya. Tidak masalah jika dia terlihat seperti nenek atau kakek. Masalahnya adalah dia terlihat persis seperti nenek di kereta bawah tanah dalam skenario pertama. Jika kamu merasa tidak nyaman maka aku bisa berubah ke orang lain. Penampilan Persefone perlahan berubah menjadi citra Yosangah. Itu bukan Yosangah yang biasa. Yosangah ini mengenakan gaun Cina hitam dan sabuk garter, dengan riasan mata yang menggoda. Aku menjadi merah hanya menatap wajahnya. Sial, apakah dia mengintip mimpiku? Jadilah nenek. Tentu saja, Persefone tidak mendengarkan saya. Tidak ada banyak waktu jadi langsung ke intinya. Kamu tidak tahu. Saya mendengar sedikit dari anak saya tetapi lebih bermakna untuk mendengarnya langsung dari anak-anak. Anaknya harus berarti Dionysus. Aku mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menjelaskan. Aku mencari jiwa wanita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tetapi saya siap untuk melakukan perdagangan. Petik 2. Jiwa, itu ide yang sudah ketinggalan zaman. Kelopak matanya turun saat dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tak lama, jari-jari panjang Persefone bergerak dan dia mulai mengiris steak di piringnya. Dengan sabar aku menunggu. Itu berjalan perlahan. Garpu dengan kuat memegang daging saat pisau bergerak perlahan-lahan, memotong daging dengan hati-hati. Jus merah mengalir keluar saat bagian yang bersih dipotong. Garpu dengan hati-hati memindahkan daging yang telah ditusuk. Persefone membuat wajah seperti dia khawatir apakah akan memakannya atau tidak. Dia sepertinya telah melupakanku. Aku baru akan membuka mulut ketika dia membuka mulutnya lebih dulu. Tentu saja itu untuk makan steak. Tidak ada yang namanya jiwa di dunia ini. Jiwa tidak ada. Itu adalah masalah yang disetujui oleh semua fisikawan modern tetapi masalahnya adalah orang yang mengatakan itu adalah dewa. Itu adalah dewa Olympus, yang telah lama membela logika jiwa. Saya berkata dengan sinis, Plato dan Aristoteles akan bangkit dari kubur. Mereka adalah rasi bintang saat ini sehingga mereka tidak akan berada di kuburan mereka. Aku tidak datang ke sini untuk bermain-main. Aku tidak bermain-main. Inkarnasi Kim Dokja. Jiwa tidak ada. Itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh manusia yang menginginkan kelangsungan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan orang-orang di dunia bawah? Bukankah mereka adalah jiwa? Petik 2. Dia menunjuk ke steak yang baru saja dia potong. Mereka seperti ini. Steak perlahan memasuki mulut Persefone. Dia mengambil waktu mengunyah daging, seperti sedang menikmatinya. Bibir merahnya berkilau mempesona. Yah, ini sangat istimewa. Kenapa kamu tidak mencobanya sekali saja? Steak yang sama yang dia makan muncul di depanku. Saya melihat ke bawah dan berkata setelah beberapa saat. Aku tidak mau. Apakah kamu akan bersikap kasar? Iya, saya benar-benar minta maaf tetapi saya harus bersikap kasar. Petik 2. Pasti akan enak jika saya memakannya. Setidaknya ada 12 halaman di Ways of Survival yang menggambarkan rasanya. Namun, di akhir deskripsi panjang, kalimat berikut ditulis. Tidak sampai akhir regresi Yo Jong Hyuk menyesal memakan makanan. Mereka yang memakan makanan di dunia bawah tidak bisa kembali ke bumi. Persefone sepertinya membaca pikiranku dan tertawa. Orang-orang di dunia bawah tidak seburuk yang kau kira. Sebagian besar teori yang diketahui salah. Anda dapat keluar dari dunia bawah kapan saja selama Anda memiliki izin dari raja. Ini adalah konsep yang mirip dengan prajurit karir di dunia Anda. Kehidupan militer adalah kenangan paling mengerikan dalam hidup saya. Apakah begitu? Tidakkah para lelaki di negara Anda mengatakan bahwa mereka harus tetap menjadi tentara? Itu sebabnya saya pikir itu bukan masalah besar. Saya kira itu adalah kesalahpahaman. Saya tidak tahu mengapa Dewi dari negara lain tahu banyak tentang maksud Korea. Persefone terus berbicara. Inkarnasi Kim Dokja, Anda akan diperlakukan lebih baik dari yang Anda bayangkan. Orang yang menyarankan saya untuk menjadi sersan profesional mengatakan kepada saya sesuatu yang serupa. Apakah dia merekomendasikan steak seperti aku? Misalnya, steak saat ini di depan Anda. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda memakannya? Aku bisa merasakan jus sapi. Kamu bisa menjadi ahli pedang sekarang. Saya pikir saya salah dengar sejenak. Master pedang, itu adalah wilayah yang lebih tinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang kembali yang meninggalkan dunia ini setelah kerja keras. Pasta di sebelahnya. Anda bisa menjadi penyihir hebat jika Anda memakannya.
Pasta ini. Sup, itu bisa membuatmu menjadi pemburu tingkat SSS. Itu adalah negeri ajaib bukannya neraka. Mau tak mau aku menelan ludah. Saya bisa mendapatkan kekuatan untuk mengatasi Yo Jong Hyuk saat ini jika saya hanya makan daging ini. Kamu masih tidak mau makan. Perlahan-lahan aku menggerakkan garpu dan mengambil sepotong steak. Saat garpu saya menembus daging, pemandangan aneh muncul di depan mata saya. Itu adalah kenangan tentang seorang pria yang berlatih sendirian dengan pedang. Saya tidak bisa menjadi lemah. Saya harus belajar pedang. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Aku akhirnya berhasil. Saya melakukannya. Hanya ada beberapa adegan. Saya terkejut dan meletakkan garpu. Ini bukan sapi mati yang saya tusuk. Ini adalah... Persephone mengangguk. Iya, sepotong kecil daging ini. Ini adalah jiwa yang dipercaya manusia. Dia sekali lagi makan dagingnya. Aku terlambat mengerti mengapa Persephone mengatakan aku bisa menjadi ahli pedang jika aku memakan ini. Saya menyatakan, ini berisi ingatan dari master pedang. Kenangan. Tidak, lebih tepatnya. Dia berhenti sejenak untuk memilih kata-katanya. Ini adalah sebuah cerita. Melihat dia menjilati bibirnya membuatku merinding. Ini adalah kisah yang merupakan makanan favorit semua rasi bintang.